Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ketiga dari perkuliahan. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan membuat satu video saja untuk dua mata kuliah, yaitu mata kuliah pengantar ekonomi mikro dan mata kuliah aplikasi statistika. Nah, kenapa demikian? Karena kebetulan untuk pertemuan ketiga ini materi yang akan saya sampaikan untuk kedua mata kuliah tersebut isinya sama, yaitu tentang permintaan. Nah, langsung saja ya. Apa sih itu permintaan? Sebenarnya permintaan ini merupakan jumlah kebutuhan masyarakat akan suatu barang selama periode tertentu. Saya contohkan ya. Misalkan hari ini kebutuhan telur di Kecamatan Pamekasan secara keseluruhan sebanyak 100 kilo. Maka bisa dibilang bahwa jumlah permintaan telur untuk hari ini sebanyak 100 kilo. Ya, sesederhana itu. Selain itu ya, di bahasan tentang permintaan ini juga akan dibahas tentang faktor-faktor yang mengaruhi permintaan itu sendiri. Banyak faktor yang mengaruhi permintaan. Salah satu contohnya ya, kalau di buku-buku biasanya faktor pertama yang dibahas biasanya yaitu faktor harga. Kenapa demikian? Saya contohkan ya. Ketika saya contohkan misalkan tadi telur ya. Misalkan telur harga umumnya per kilo 20.000. Nah, hari ini ternyata harga telur naik jadi 100.000. Yang terjadi apa biasanya? Kalau harga naik biasanya permintaan akan turun. Nah, sebaliknya ketika misalkan harga awalnya 20.000, ternyata hari ini harganya turun jadi 5.000 misalkan. Harganya murah sekali. Yang terjadi apa? Laku. Toko-toko itu ramai, banyak yang beli telur karena harganya murah begitu. Nah, artinya apa? Hubungan antara harga dengan permintaan ini sifatnya korelasinya negatif gitu. Karena ketika harga naik, permintaan turun. Dan ketika harga turun, permintaan naik. Artinya apa? Pergerakannya itu berlawanan. Itu maksud dari korelasi negatif. Nah, banyak faktor lain lagi yang berpengaruh. Contohnya misalkan selera atau faktor musim. Faktor musim. Contohnya sekarang ya. Sekarang lagi musim panas. Yang terjadi apa? Penjual es itu laris. Banyak yang beli es karena musim panas. Nah, sebaliknya kalau nanti musim dingin biasanya orang jual es tidak laku. Karena apa? Sudah dingin, ngapain beli es? Kan seperti itu. Jadi sebenarnya musim juga berpengaruh. Contohnya juga misalkan ada juga faktor harga barang komplementer, harga barang substitusi, dan masih banyak lagi yang lain. Silakan kalian baca, karena saya untuk pertemuan kali ini saya akan fokus ke fungsi permintaan. Nah, fungsi permintaan ya. Apa sih itu fungsi permintaan? Fungsi ini sebenarnya bukan manfaat, bukan, tapi fungsi ini lebih ke persamaan. Persamaan apa? Persamaan yang menggambarkan hubungan antara permintaan dengan harga. Makanya rumusnya seperti ini. Nih, Q dikurangi Q1, Q2 dikurangi Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Nah, Q ini maksudnya kuantitas permintaan, jumlah permintaan. Nah, yang P ini price, harga. Nah, saya contohkan begini ya. Misalkan Ahmad setelah lulus sekolah, dia memutuskan untuk berjualan telur misalkan. Hari pertama dia menjual telurnya dihargai 5.000 per kilo. Ternyata yang laku jumlah permintaan 10 kilo. Nah, hari kedua Ahmad menjual telurnya seharga 10.000 per kilo. Ternyata yang laku sebanyak 7. Nah, cara membuat fungsi permintaan, cara membuat persamaannya seperti apa? Kita tinggal masukkan saja. Ini Q-nya tetap, ini Q1. Q1-nya itu 10. Terus kemudian Q2-nya itu 7 dikurangi Q1 10 sama dengan P-nya tetap, P1 sama dengan 5, P2 10 dikurangi P1 5. Nah, selanjutnya kita kerjakan pembaginya. Q min 10-nya tetap, 7 min 10 min 3
sama dengan P min 5, 10 kurangi 5 sama dengan 5. Nah selanjutnya kita lakukan perkalian silang. Perkalian silang ini maksudnya 5 kali Q, saya buat detail saja, Q min 10 sama dengan, ini 3 nya juga pindah, min 3 dalam kurung P min 5. Nah, ini kita kali 5 kali Q, 5 Q, 5 kali min 10, 50 sama dengan min 3P, min 3 kali min 5 plus, jadi plus 15. Nah ini sekarang 50 nya dipindah, 5 Q nya tetap, min 3P plus 15 tetap, min dipindah ke sebelah kanan, sisi kanan berubah jadi plus 50. Nah berarti 5Q sama dengan min 3P plus 65. Nah selanjutnya Q Q-nya tetap, sementara 5 nya pindah. Ini 5 kali Q ya. Berarti dipindah ke sana berubah jadi pembagi. Min 3P plus 65 bagi 5. Jadi Q sama dengan ya min 3/5 P tambah 65 bagi 5, 13. Nah ini persamaannya. Nah selanjutnya yang jadi pertanyaan, sebenarnya apa sih manfaat kita ngitung persamaan ini? Apa sih manfaatnya kita menghitung fungsi permintaan ya? Kita sudah ngitung susah-susah, ternyata tidak tahu manfaatnya apa. Nah manfaatnya sebenarnya ya tadi sudah dijelaskan bahwa Ahmad hari pertama menjual telurnya seharga 5 kilo, ternyata yang laku terjual 10 kilo. Hari kedua dia menjual telurnya seharga 10.000 per kilo, ternyata yang laku 7 kilo. Nah manfaatnya ini akan muncul pertanyaan misalkan, jika hari ketiga Ahmad menjual telurnya seharga 8.000, maka kira-kira yang akan laku terjual itu berapa? Nah, ini kan ada manfaatnya ini. Manfaatnya untuk melakukan perkiraan, menghitung fungsi persamaan ini. Caranya melakukan perkiraan seperti apa? Saya pernah bilang juga peramalan ya. Peramalan tapi bukan meramal seperti dukun, tapi meramal dengan cara yang ilmiah, dengan cara yang akademis. Nah, ini fungsinya kita tulis ulang ya. Q sama dengan min 3/5P plus 13. Nah P nya tinggal masukkan saja, min 3/5 kali 8, P nya sudah ketahuan kan, terus kemudian tambah 13. Ini min 24 bagi 5, 4,8 ditambah 13 sama dengan 8,2 ya, kira-kira 8. Artinya apa? Kalau ternyata Ahmad menjual telurnya seharga 8.000 per kilo, maka kira-kira atau diprediksi telurnya akan laku sebanyak 8 kilo. Kira-kira seperti itu. Nah, tugas kalian silahkan pelajari ini. Nanti saya akan kasih tugas per mahasiswa membuat hitungan sendiri seperti ini. Angkanya terserah. Yang ini, angka yang ini terserah. Saya serahkan ke mahasiswa, silahkan kalian buat angkanya seperti apa. Dan kalau kalian buat sendiri, kemungkinan angkanya tidak akan mungkin sama per mahasiswa. Makanya silahkan kalian buat hitung-hitungan seperti ini, nanti akan dikumpulkan. Kumpulkannya via Google Form. Nanti saya akan share linknya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk pertemuan pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.